Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kembali kita membahas tentang pengelolaan penyakit tumbuhan secara terpadu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik konsep pengelolaan penyakit tumbuhan. Dengan memahami konsep pengelolaan penyakit tumbuhan ini, diharapkan kita nanti akan memahami dan mengerti bagaimana kita melakukan atau menyusun strategi untuk mengelola penyakit tanaman secara terpadu. Kita semua sudah sepakat bahwa penyakit tumbuhan harus dapat kita kelola dengan baik supaya kegiatan atau aktivitas budidaya tanaman yang kita lakukan ini bisa berhasil dengan baik. Bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan kita melakukan budidaya tanaman. Dalam rangka untuk melakukan pengelolaan penyakit tumbuhan ini, ada beberapa hal atau langkah yang harus kita ketahui supaya tindakan pengelolaan penyakit tumbuhan yang kita lakukan ini menjadi terarah dan tepat sasaran. Tentunya dalam kita melakukan pengelolaan penyakit tanaman, yang pertama kita harus tahu apa penyakit yang sedang mengganggu atau sedang merusak tanaman kita. Untuk ini kita perlu melakukan identifikasi penyakit yang merusak atau mengganggu tanaman kita. Identifikasi penyakit tentunya memerlukan pengalaman yang cukup baik supaya kita bisa dengan cepat dan akurat menentukan bahwa tanaman kita terserang oleh penyebab penyakit apa. Semakin berpengalaman seorang petani, maka akan semakin mudah dia menentukan bahwa tanamannya itu sedang terkena atau serang oleh penyebab penyakit apa. Tetapi apabila kita belum berpengalaman, tentunya kita harus melakukan beberapa langkah untuk mengetahui apa penyakitnya dan apa penyebab penyakitnya. Nah, proses ini kita bisa lakukan dengan cara mendiagnosis tanaman yang sedang terkena atau terserang oleh penyebab penyakit tertentu. Nah, langkah-langkah dalam mendiagnosis ini mungkin kita kenal dengan sebuah postulat yang disebut dengan postulat Koch. Dalam postulat Koch ini
kita pertama harus dapat menemukan pada tumbuhan yang sakit organisme penyebabnya. Nah, tentunya dalam hal ini organisme penyebab penyakit itu harus bersifat parasit. Artinya dia berasosiasi dengan tanaman inang dan mengambil nutrisi dari tanaman inangnya dan menimbulkan kerugian pada tanaman inang. Jadi organisme ini harus bersifat parasit. Kemudian kita dapat menemukannya di dalam sel atau jaringan tumbuhan yang sakit. Kemudian kita juga harus mampu mengisolasi dari tumbuhan yang sakit itu organisme penyebab penyakitnya. Dan kemudian kita perbanyak di dalam kultur murni. Selanjutnya, hasil isolasi dari penyebab penyakit yang kita perkirakan atau kita duga terdapat pada jaringan tanaman sakit dan telah kita perbanyak atau kita biarkan dalam kultur murni, kita lakukan inokulasi atau penularan pada tanaman yang sehat. Dan pada tanaman sehat ini, yang kita inokulasi dengan hasil isolasi atau isolat-isolat yang kita biarkan dalam kultur murni ini, harus dapat menimbulkan penyakit pada tumbuhan yang sehat. Tentunya ini bisa kita lihat bahwa gejala yang ditimbulkan oleh tanaman ini harus sama dengan gejala yang kita temukan pertama kali. Nah, untuk meyakinkan lagi, kemudian dari tanaman yang sakit yang menimbulkan gejala yang sama dengan tanaman yang pertama kali kita temukan, ini harus dapat kita isolasi kembali dan dibandingkan lagi dengan hasil isolasi pada tahap kedua. Nah, kalau kita menemukan organisme yang sama, maka dapat kita pastikan bahwa isolat yang kita biarkan atau kita murnikan itu adalah penyebab penyakitnya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan identifikasi dari isolat yang kita duga tadi sebagai penyebab penyakitnya. Sehingga kita ketahui apa nama penyakitnya dan kemudian apa penyebabnya. Nah, dengan mengetahui penyakitnya apa, mungkin kita bisa melakukan atau mengambil tindakan yang lebih terarah bagaimana cara untuk melakukan pengelolaan penyakit tersebut. Nah, kemudian dalam pengelolaan penyakit tanaman, kita tidak boleh atau tidak mengenal adanya batasan kepemilik atau batas administratif. Jadi agroekosistem yang kita kelola itu harus luas. Jadi kita tidak boleh membatas-batasi. Ya. Jadi jenis agroekosistem di mana akan diterapkan konsep tersebut harus kita pertimbangkan. Misalnya ada tanaman padi, ada tanaman cengkeh, ada tanaman campuran kopi dengan coklat, tanaman tumpang sari, atau multiple cropping, dan lain-lain sebagainya. Semuanya ini dilengkapi dengan keterangan kuantitatif berkaitan dengan iklim, tanaman utama, tanaman sekunder, keadaan sosial ekonomi petani, kemudian sistem pengairannya, termasuk juga
ada istiadat setempat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penyakit tersebut. Dan jangan lupa komponen biologi lainnya seperti gulma, kemudian hama, vertebrata, dan lainnya itu harus kita ketahui. Nah, kemudian baru kita melakukan strategi pengolahan. Strategi pengolahan ini bisa kita terapkan atau kita tentukan berdasarkan kajian epidemiologi. Jadi bagaimana penyakit ini bisa menyebar di suatu area. Bagaimana pola perkembangan penyakit di suatu area. Nah, ini akan kita kaji khusus nanti dalam video yang lain. Kemudian, yang perlu kita perhatikan juga bahwa penentuan apakah penyakit ini sudah layak untuk kita lakukan pengelolaan, kita harus dapat menentukan ambang batas ekonomi. Jadi ambang batas di mana penyakit itu sudah mencapai tingkat kerugian secara ekonomi. Tapi persoalannya dalam penentuan ambang batas ekonomi penyakit tumbuhan ini lebih sulit untuk dilakukan, tidak seperti halnya kita menentukan ambang batas ekonomi untuk kerusakan disebabkan oleh hama. Banyak sekali faktor-faktor yang terkait dalam proses penentuan batas ekonomi ini. Oleh karena itu, biasanya petani atau kita bisa menentukan ambang batas ekonomi ini berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pegangan atau berdasarkan pengalaman-pengalaman secara empiris. Jadi berdasarkan pengalaman kita dari waktu ke waktu, kita bisa mengetahui bahwa penyakit yang sedang melanda atau yang sedang berjangkit pada tanaman kita atau sedang merusak tanaman kita, ini sudah harus diambil tindakan segera berdasarkan tingkat kerugian yang sudah ditimbulkannya. Tapi walaupun demikian, kita tetap harus waspada bahwa penyakit yang tadinya kita perkirakan belum mencapai titik yang merugikan, jika kondisi lingkungan atau faktor-faktor lain yang mendorong perkembangan penyakit itu terjadi, maka penyakit tanaman ini bisa saja dalam waktu singkat akan mengalami peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita tetap harus waspada dengan menerapkan pencegahan itu akan lebih baik daripada mengambil tindakan atau melakukan tindakan-tindakan pengendalian yang sifatnya sesaat. Kemudian, langkah lain yang harus kita lakukan dalam melakukan pengelolaan penyakit tanaman, itu harus sering melakukan pengamatan atau monitoring. Sehingga berdasarkan monitoring ini atau pengamatan ini, kita bisa memberikan perkiraan bagaimana kondisi penyakit pada masa yang akan datang. Tentunya ini harus kita ketahui berdasarkan kondisi lingkungan di sekitarnya, misalnya kondisi cuaca, kemudian beberapa banyak inokulum yang ada di lapangan. Dengan mengetahui beberapa faktor-faktor ini, nanti kita bisa
memperkirakan bahwa apa yang akan terjadi, bagaimana kondisi penyakit pada masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas tentang konsep pengelolaan penyakit tumbuhan. Dan ini menjadi dasar dalam kita melakukan atau mengambil tindakan untuk melakukan pengelolaan penyakit tumbuhan. Nah, pada dasarnya kita melakukan pengelolaan penyakit tanam itu adalah kemampuan kita memanipulasi berbagai faktor yang menekan perkembangan patogen atau penyakit. Ya, kalau kita bisa memanipulasi faktor-faktor yang menekan perkembangan patogen atau penyakit, maka penyakitnya ini akan bisa kita tekan sedemikian rupa. Nah, untuk ini pertama kita harus tahu tentang bagaimana konsep terjadinya penyakit. Demikian juga kita harus tahu tentang bagaimana siklus penyakitnya. Kemudian kita harus paham juga tentang bagaimana perkembangan penyakit di areal atau bagaimana penyakit ini berkembang dalam suatu populasi. Pengolahan penyakit tanaman yang aman, efektif, dan efisien harus memahami berbagai aspek sosial, ekonomi, budidaya, cara pengendalian hayati, kemudian fisik, dan kimia. Jadi pemahaman-pemahaman ini dari berbagai aspek ini harus kita padukan satu sama lain sehingga kita bisa mendapatkan cara pengelolaan yang efektif dan efisien. Dan satu hal yang perlu kita ingat lagi bahwa tindakan pencegahan itu adalah lebih baik dari pemberantasan atau pengobatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan penyakit tumbuhan ini, tentunya kita harus memahami bagaimana konsep terjadinya penyakit. Konsep terjadinya penyakit tumbuhan itu dikenal dengan konsep segitiga penyakit. Pada layar kita akan bisa lihat gambar bahwa konsep segitiga penyakit tumbuhan itu adalah hubungan antara tiga faktor, yaitu faktor inang, kemudian faktor patogen, dan faktor lingkungan. Terjadinya penyakit tanaman tergantung dari bagaimana interaksi ketiga faktor ini. Penyakit tanaman akan semakin berat atau keterjadian penyakit tanaman ini akan semakin tinggi apabila ketiga faktor ini bisa saling mendukung satu sama lain. Tetapi kalau salah satu faktornya ini tidak mendukung, maka penyakit tumbuhan ini tidak akan terjadi. Nah, ini bisa kita lihat dari gambar segitiga penyakit bahwa kondisi tiga, bagaimana interaksi ke faktor ini. Nah, pada kondisi yang di tengah, pada kondisi interaksi, ya, seksi jadi irisan antara tiga faktor ini, kita bisa lihat bahwa kalau ketiga faktor ini berinteraksi dan saling mendukung satu sama lain, maka penyakit akan terjadi dengan kondisi yang berat. Ini bisa kita lihat dari ini, ya, yang pada gambar pada bagian yang transparan. Sementara pada bagian lagi yang lain, karena yang berinteraksi itu hanya satu atau dua faktor saja, maka penyakit itu tidak akan terjadi, atau kalaupun terjadi kondisinya ringan saja. Ya. Nah,
persoalannya dalam kita melakukan pengelolaan penyakit tanaman adalah bagaimana kita mengkondisikan supaya ketiga faktor ini tidak berinteraksi dengan baik satu sama lain. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana supaya faktor-faktor ini tidak mendukung satu sama lain. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara memanipulasi inangnya, atau memanipulasi patogennya, atau memanipulasi lingkungan. Nah, bagaimana cara-cara untuk memanipulasi ketiga faktor ini nanti kita akan bicarakan pada video selanjutnya. Nah, dalam pengelolaan penyakit tanaman itu ada beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yang utama sebagai pijakan kita dalam pengelolaan penyakit tumbuhan. Pertama adalah prinsip eksklusi. Nah, prinsip eksklusi ini adalah mencegah masuknya patogen dari suatu negara atau dari daerah ke negara atau dari daerah lain. Jadi prinsipnya eksklusi ini adalah pada daerah atau pada suatu daerah itu belum terdapat penyakit atau penyebab penyakit sama sekali, sehingga ini harus kita lakukan tindakan mencegah masuknya patogen yang baru di daerah ini. Ini namanya prinsip eksklusi. Kemudian ada lagi prinsip eradikasi. Prinsip eradikasi ini adalah memusnahkan patogen yang baru masuk ke suatu negara atau daerah. Jadi kalau sudah ada patogennya, penyakit sudah ada suatu daerah, ini kita lakukan pemusnahan. Ini namanya eradikasi. Selanjutnya perbaikan ketahanan tanaman. Dengan cara meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen. Nah, ini bisa kita lakukan dengan misalnya menggunakan tanaman yang tahan. Misalnya varietas-varietas yang tahan. Kemudian ada lagi prinsip proteksi langsung. Nah, ini tujuannya adalah untuk melindungi tanaman secara langsung terhadap serangan patogen. Jadi sebelum tanaman terserang penyebab penyakit atau terkena penyakit, maka tanaman ini harus kita beri treatment, perlakuan-perlakuan supaya dia terlindungi dari serangan penyebab penyakit. Prinsip lain adalah avoidance, yaitu menghindari serangan patogen. Jadi kita harus berupaya untuk selalu menghindari kemungkinan terjadi serangan penyebab penyakit. Kemudian prinsip lain adalah terapi, yaitu mengobati tanaman yang sudah terinfeksi. Dalam hal-hal tertentu, prinsip terapi ini bisa kita lakukan, terutama untuk tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, kaitannya dengan pengendalian penyakit tumbuhan terpadu, prinsip-prinsip ini bisa kita gunakan secara bersama-sama supaya kita bisa mendapatkan suatu teknik atau cara pengelolaan penyakit yang betul-betul efektif dan efisien. Terutama adalah pengelolaan penyakit tanaman yang aman untuk lingkungan dan biayanya juga itu tidak terlalu mahal. Demikian materi kita pada video kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video lain dalam pembahasan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.